Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao bertemu dengan Jiang Ruobing. Dan ya ada sedikit pertarungan di sana. Lalu kemudian di bagian akhir, ya Jiang Ruobing akhirnya kembali ke mansion Tuan Kota. Sementara Yun Xiao dan Luo Qingyun mereka pergi ke camp bulan perak. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi pada Yun Xiao? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 55. Camp dari Sekte Bulan Perak terletak di sudut hutan yang relatif terpencil, bersebelahan dengan aliran sungai. Setelah turun dari kereta selatan, Yun Xiao dan Luo Qingyun melangkah masuk ke dalam hutan. Di tengah jalan, jantung Yun Xiao berdebar. Dia merasakan sesuatu dari sebelahnya. Otomatis Yun Xiao menoleh ke arah Luo Qingyun. Matanya berkilat tajam penuh dengan niat bertarung. "Kenapa kau mau bertarung denganku?" tanya Yun Xiao dengan tenang. Yuan Qi Luo Qingyun berfluktuasi. Emosi yang lama ia pendam kini akhirnya meledak. "Sejak di Gunung Meru, aku ingin bertemu lagi denganmu dan menguji kultivasiku. Kalau hari ini aku melewatkan kesempatan ini, entah kapan kita akan bertemu lagi." Segera tubuh Luo Qingyun memancarkan cahaya hijau, lalu kemudian berubah menjadi tombak. Momentum dari tombak Luo Qingyun menyebar. Tekanan tak terlihat menekan area di sekitar. Energi primordial menumpuk di tombaknya dan diarahkan ke Yun Xiao. Yun Xiao membiarkan serangan itu menerpa tubuhnya. Di bawah tekanan, dia merasakan kekuatan naga yang besar. Meskipun tubuhnya kuat, aura naga membuatnya sedikit tegang, seperti sedang menghadapi kekuatan yang melampauinya di kota Song Yue. Ia memuji dalam hati, kalau Luo Qingyun punya artefak naga, dia pasti akan menjadi lawan yang sepadan. Tapi sekarang jelas dia masih belum matang. Yun Xiao memutuskan memberinya pelajaran. Dua kehidupan yang ia jalani membuat dia tak lagi memandang rendah lawannya secara mutlak. Ki-nya segera berputar membentuk spiral, memuntahkan aura naga ke segala arah. Di bawah tekanannya, pepohonan rontok menjadi debu dan angin pasir menutupi pandangan. Pupil mata Yun Xiao mengecil. "Kupikir kita akan bersenang-senang, tapi sayang kau malah memaksaku." Luo Qingyun menyusun niat. Sejak dikalahkan di Gunung Meru, obsesinya untuk mengalahkan Yun Xiao membakar dirinya. Jika dia bisa menundukkan Yun Xiao, maka obsesinya akan teratasi dan daunya akan bertambah. Ia menajamkan tombak dan bersiap menyerang Yun Xiao. Sekonyong-konyong Luo Qingyun menusuk ruang yang kosong. Lalu raungan naga mengguncang langit. Boom. Guncangan besar menimbulkan kepanikan. Sekilas muncul lebih dari selusin sosok. Salah satunya berpakaian khas dari kota bulan merah. Dia berseru, "Bajingan, metode yang kejam. Beraninya kalian membunuh di kota bulan merah kami," seru salah seorang dari mereka. Luo Qingyun tersenyum dingin. "Aku sudah menahan diriku, dan aku hanya tak sengaja membunuh beberapa orang di sini." Luo Qingyun menarik kembali tombaknya. Dia kecewa karena pertarungannya dengan Yun Xiao kini akhirnya terpotong. Setelah itu, Wen Lin, dia ikut muncul. Matanya tampak berbinar. "Tidak buruk, kita bertemu lagi begitu cepat. Kamu mengajukan permohonan kartu identitas di kota bulan merah, dan berkat itu aku bisa menemukanmu," katanya ke arah Yun Xiao.
Sementara itu, Yun Xiao sendiri tampak mendengus. Sejak kapan alat pelacak dari kota bulan merah menjadi seakurat ini? Kartu identitasku juga sudah kusunting berkali-kali. Seharusnya kau tak akan bisa menemukan lokasiku dengan presisi. Mendengar perkataan Yun Xiao, pemimpin kelompok dari kota bulan merah menjadi dingin. Kau berani mengotak-ngatik informasi identitas dari kartumu? Itu adalah kejahatan. Kau harus ikut kami untuk ditahan. Yun Xiao lalu menatap Wen Lin. Dia tertawa pahit. Lalu dia mengeluarkan beberapa buklet kecil yang sebelumnya ia dapatkan dari Wen Lin. Yun Xiao tanpa basa-basi menghancurkan buklet itu sampai menjadi debu. Dan dari sana muncul jejak kesadaran spiritual. Aku tahu bahwa kau menemukanku bukan dari kartu identitas, melainkan dari jejak yang kau tinggalkan. Melihat Yun Xiao yang begitu tajam, Wen Lin tampak terkejut. Tetapi bukannya panik, dia lalu tertawa. Aku hanya berjaga-jaga. Siapa suruh kau terlalu luar biasa? Aku hanya iri sekaligus benci padamu. Tak pernah kusangka kalau trik kecil ini akan benar-benar berguna. Entah ini keberuntungan atau malah kesialanmu. Yun Xiao tersenyum. Entah keberuntungan atau kesialan, semuanya bergantung pada tempat dan orangnya. Dan kau Wen Lin, kau terlalu meninggikan aku. Sebenarnya aku tahu bahwa ada orang dari keluarga Beiming yang muncul di sini. Kenapa mereka masih bersembunyi? Yun Xiao membentuk segel pedang lalu menebas ruang yang kosong. Dan ruang itu bergetar. Dari sana, 3 buah cahaya berjatuhan. Semuanya berdiri di dekat Wen Lin. Seorang pemuda berwajah dingin melambaikan kipas kertas. Lalu 2 pengikut ada di belakangnya. Ada yang berwajah jelek dan ada yang beringus. Jadi nanti kita sebut saja sebagai si jelek dan si ingus, karena memang tidak diberikan nama di sini. Pemuda dengan kipas itu berkata, "Kau bisa menemukan persembunyian kami. Aku penasaran, apakah kekuatanmu sekuat kekuatan jiwamu?" Kemudian si jelek berkata, "Hei bocah, bagaimana bisa kau tahu kalau kami dari keluarga Beiming?" Yun Xiao berkata, "Kulitku sangat sensitif terhadap hawa dingin dari wilayah utara. Kerap kali itu membuatku merinding." Mendengar itu mereka tertegun, tidak yakin apakah Yun Xiao serius atau hanya mengejek mereka. Tapi Wen Lin lalu menyela, "Tak peduli dengan omong kosong apa yang kau katakan. Hari ini aku harus mendapatkan cermin awan senja itu. Serahkan cermin itu dan aku akan segera mundur, membawa mereka semua yang ada di sini. Kita bisa menganggap bahwa pertemuan kita tak pernah terjadi." Tapi Yun Xiao dengan santai berkata, "Asalkan kau langsung pergi dari sini tanpa meminta apapun dariku, aku juga akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Maka lebih baik enyahlah dari sini." Dasar keras kepala. Tuan Wen Lin, tak perlu buang-buang nafas hanya untuk orang ini. Kita hancurkan saja mereka. Seru pemimpin anggota kelompok Kota Bulan Merah. Dia langsung melesat maju diikuti oleh puluhan bawahannya. Yun Xiao dengan santai berkata, "Aku akan menghadapi pemimpin kelompok itu. Sisanya kau yang urus," kata Yun Xiao pada Luo Qingyun. Dalam sekejap sosoknya menghilang dan muncul di belakang pemimpin kelompok dari Kota Bulan Merah. Pedang dingin langit utara muncul di tangannya, lalu langsung diayunkan. Semua orang terkejut. Wen Lin pun bergumam. Rupanya dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Tak heran dia bisa menekanku dengan akal.
Apakah dia berasal dari lautan pembentukan jiwa? Kini pedang Yun Xiao terkunci dan ruang di sekitar membeku. Semua hanya bisa menatap pemimpin kelompok Kota Bulan Merah yang terkena tebasan Yun Xiao. Tapi kemudian tubuh pemimpin kelompok itu pecah menjadi petir biru. Yun Xiao sedikit terkejut. Transformasi petir. Yun Xiao segera paham, karena memang keluarga Jiang adalah cabang dari Sekte Kalajengking Utara. Mereka memang memiliki teknik transformasi petir. Lalu kemudian, pemuda yang memegang kipas kertas, identitas aslinya adalah Beiming Junjin. Dia mengangguk ringan dan berkata, teknik ini tak tertandingi di bawah ranah martial Sofragen. Mendengar itu Wenlin tampak waspada. Aku rasa ini tidak sesederhana itu. Tampaknya aku harus merepotkan Tuan Muda Junjin untuk masalah ini. Beiming Junjin terkejut. Dia sendiri tak punya cara untuk melawan teknik petir itu. Pun dia juga tak percaya kalau Yun Xiao mampu melawan teknik itu. Sementara itu, Luo Qingyun kini dikelilingi oleh belasan penjaga dari Kota Bulan Merah. Cahaya tombaknya menyapu, menekan semua lawannya. Namun, ia juga menoleh ke arah Yun Xiao dengan penuh kengerian. Pemimpin kelompok dari Kota Bulan Merah kini tertawa. Teknik petir ini tak terkalahkan di bawah ranah martial Sofragen. Kau tak akan bisa menekannya. Sekarang, pergilah ke neraka, bocah. Tubuhnya seketika membengkak. Dia lalu menghembuskan puluhan ribu sambaran petir. Yun Xiao melihat itu mendengus. Kalian para katak di dalam sumur benar-benar sombong. Lautan bela diri tak terhingga. Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan di dunia ini? Yun Xiao mengangkat pedangnya, mengisinya dengan energi spiritual, lalu melepaskannya lurus. Nyanyian pedang teratai hijau. 9 bunga teratai emas muncul, dan petir yang dilepaskan oleh pemimpin kelompok Kota Bulan Merah langsung terserap dan berbalik menjadi 9 bilah pedang Qi. Mereka semua dilepaskan, turun, menerpa pemimpin kelompok Kota Bulan Merah. Mata pemimpin kelompok itu melebar, dia tak sempat bertahan. 9 sinar pedang itu menembus tubuhnya. Darah menyembur setiap kali menembus tubuhnya. Baru saat itu, pemimpin kelompok Kota Bulan Merah sadar bahwa tubuh petirnya telah hancur dan keunggulannya pun telah lenyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama bertahun-tahun teknik petirnya tak pernah gagal. Tapi kini 9 buah luka berubah menjadi karakter emas yang menyegel ki vital miliknya. Yun Xiao melangkah maju. Pedangnya menusuk lagi dan 3 karakter emas muncul. Serangan jiwa bagai badai menyapu altar spiritual dan laut kesadaran dari pemimpin kelompok itu. Tubuh pemimpin kelompok itu terpental ratusan meter, jatuh berkedut, dan jiwanya musnah seketika. Kini tubuhnya hanya tinggal cangkang kosong tanpa jiwa. Semua orang yang melihatnya terdiam. Mereka merasakan hawa dingin yang menakutkan. Wajah Luo Qingyun pun menjadi gelap. Yun Xiao sudah menutup jalan damai. Dia pun harus menghunus tombaknya, berubah menjadi naga dan menyapu habis semua penjaga Kota Bulan Merah yang sedang menghadangnya. Melihat itu, Wenlin terkejut. Kau benar-benar berani membantai semua orang dari Kota Bulan Merah. Apa kau tak takut akan hukuman dari Kota Bulan Merah? Beiming Junjin pun juga kaget. Dia sadar, kalau Yun Xiao dibiarkan hidup, maka nanti di kompetisi bela diri, Yun Xiao akan menjadi ancaman.
Segera Bei Ming Jun Jin berkata, "Kalian habisi dia." Dua pengikut Bei Ming Jun Jin pun maju. Meski wajah mereka buruk rupa, tetapi kekuatan mereka itu nyata. "Kau memang semut yang kuat, tetapi sejatinya, sekuat apapun semut, semut tetaplah semut," kata si jelek. Wen Lin berkata, "Jangan meremehkan anak-anak ini, terutama Li Yunxiao. Dia berbahaya." Tapi si ingus mendengus. Apa yang perlu ditakutkan? Dia menang hanya karena dia memiliki pedang aneh itu. Kalau bukan karena senjata tingkat 9 yang ia punya, dia pasti sudah mati. Wen Lin dengan cepat menjawab, "Kalau memang begitu, maka tangkap mereka berdua. Kalau kalian berhasil menangkap mereka berdua, maka senjata mereka berdua akan menjadi milik kalian." Mendengar itu, keduanya menjadi jauh lebih bersemangat. Luo Qingyun mencondongkan tubuhnya ke arah Yun Xiao. "Mereka dua martial Sovragen. Kita lawan atau pergi?" Yun Xiao menatap dingin. Dia berkata, "Mereka memang martial Sovragen, tapi mereka hanya bintang 1. Jika kau tak bisa mengalahkan level ini, maka jangan harap kau bisa menantangku lagi di masa depan." Luo Qingyun tersentak, seakan dia disambar petir. Kata-kata itu menghancurkan harga dirinya. Dia menatap Yun Xiao dengan tak percaya. Tetapi Yun Xiao terlihat tetap tenang. Sikap Yun Xiao itu membuatnya merinding, tetapi sekaligus gembira. Memang seperti inilah rival yang dia butuhkan. Bagus, aku belum pernah melawan seorang martial Sovragen sebelumnya. Kini semangat Luo Qingyun membara. Yun Xiao pun tertawa kecil. "Aturan dari penguasa bela diri tak sehebat yang kau kira. Ki Kaisar 9 Surga hanyalah satu dari 10.000 seni bela diri dunia. Naga dan juga tombakmu sudah cukup untuk menghancurkannya." Mendengar itu si jelek mencibir, "Omong kosong. Jangan terlalu sesumbar anak kecil." Segera Ki Kaisar meluap dari tubuh si jelek. Semut di bawah martial Sovragen hanyalah katak di dalam sumur. Berani sekali kalian menantang langit. Segera dua Ki Kaisar menerobos udara dan menekan Yun Xiao serta Luo Qingyun. Keduanya seperti ditekan oleh dua buah gunung. Bahkan bumi pun sampai bergetar. Tekanan itu bukan hanya menakutkan, tetapi hawa dingin menusuk tulang mereka, seolah-olah akan membekukan jiwa mereka. Wajah Luo Qingyun berubah drastis. Dia menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menantang kekuatan dari seorang martial Sovragen. Darah dan garis keturunan naganya mengalir hangat menahan hawa dingin itu. Cahaya tombaknya meningkat. Esensi tombak bulan dewa bergetar, mendorong Ki Kaisar seperti riak air. Ternyata tombak suci itu mampu menahan Ki Kaisar. Mengandalkan senjata tingkat 9. Kau kira itu cukup?" kata si ingus yang tampak cemburu. Lalu Luo Qingyun menarik nafas panjang. Dia mencoba menenangkan diri. Menghadapi seorang martial Sovragen, tentu dia tidak mau ceroboh. Perlahan, Luo Qingyun menghindar dan tombaknya melaju seperti naga. Dia kini mulai menyerang. "Kau hanya menggertak. Terimalah jika kau mampu." Di saat yang sama si ingus berteriak, "Mati kau dasar bocah bodoh." Sebuah kampak besar muncul di tangannya, dan kampak itu berputar 2 kali, lalu menebas ke arah Luo Qingyun. Kekuatan pembelah gunung dan lautan menutupi langit. Naga tombak bertarung di alam liar, seru Luo Qingyun. Cahaya tombaknya berubah menjadi bentuk naga dan menyerang ke depan. Boom!
Kedua senjata bertabrakan. Gelombang kekuatan menyebar. Luo Qingyun terlempar dan melayang di udara. Tubuh surgawi naganya menahan sisa serangan itu. Cahaya tombak tetap kuat. Dia terbang lagi. Si ingus terkejut. Apa? Tidak mungkin. Seharusnya satu tebasan kampaknya saja sudah cukup membuat Luo Qingyun sekarat. Tetapi kali ini, Luo Qingyun tetap berdiri dengan tegap. Si ingus marah dan malu. Dia lalu menyerang lagi dengan membabi buta. Mereka berdua akhirnya tenggelam dalam pertarungan yang sengit. Luo Qingyun berada di posisi yang kurang menguntungkan. Sementara itu, Wenlin dan Beiming Junjin mundur menghindar. Bagaimana bisa dia sekuat itu? Mungkinkah darah naganya telah bermutasi? Wenlin heran dan dia tampak menganalisis situasi. Cepat, kalahkan Li Yunxiao dan bantu si ingus, perintah Beiming Junjin. Baik tuan, kata si jelek. Lalu si jelek ini menatap Yunxiao. Aku berkeliaran di rumah bordil kota bulan merah selama beberapa hari. Esensi yangku terkuras habis. Sekarang, aku akan menghabisimu dan mengisi ulang esensi yangku. Mendengar itu semua orang merasa jijik. Tapi dia tetap mencemooh. Santap pedangku yang besar. Kita lihat apakah tubuhmu bisa bertahan. Tubuh si jelek berkedip di udara dan meninggalkan banyak bayangan. Suaranya muncul dari berbagai arah dan sebuah pedang menebas dari sudut yang sulit. Ruang sampai terbelah. Yunxiao melihat itu dan dengan tenang dia berkata, "Apa kau tidak capek lompat ke sana kemari? Lebih baik kau berhenti." Yunxiao tetap berdiri diam, mengangkat tangan kanannya lalu kemudian meletakkannya di belakang punggung. Dengan santai dia menangkis serangan dari si jelek itu. Ledakan besar menggema ketika dua senjata mereka saling beradu. Pedang Yunxiao benar-benar mengejutkan. Pedang itu mengandung hukum langit dan bumi, dan pedang itu menyelaraskan kekuatan pedang sepenuhnya. Pertarungan mereka terlihat seimbang. Apa ini? Senjata macam apa ini? Apakah pedang ini punya hukumnya sendiri? Aku tak pernah mendengar ada senjata tingkat 9 seperti ini, kata si jelek yang tampak terkejut. Dia lalu mundur beberapa langkah dan menatap pedang Yunxiao dari jauh. Keinginan si jelek untuk merebut pedang itu menjadi semakin kuat. Saat ini, dia belum menggunakan separuh dari kekuatannya, maka rasa percaya dirinya masih sangat tinggi. Pedang ini sangat bagus. Kau tidak pantas untuk memilikinya. Hari ini aku akan mengambil pedang itu darimu. Si jelek meraung dan tampak serakah. Pedang besarnya kini terangkat. Tubuh dan pedangnya menyatu, lalu tebasan mengoyak udara. Pedang Yunxiao membawa hukum langit dan bumi, mengandung rahasia suci dari keluarga Ye. Yunxiao tak menjelaskan apapun. Pedang di tangan kanan, lalu tangan kirinya mengeluarkan kilatan cahaya dari cermin awan senja. Cermin itu lalu memantulkan cahaya dan menyinari si jelek. Seketika si jelek terkejut. Apa ini? Tubuhnya yang menyatu dengan bilah pedangnya mendadak membeku. Ki vitalnya tersendat. Gerakannya seketika melambat seolah dia terjerat oleh jaring yang mengikat tubuhnya. Semua orang bisa melihat seakan-akan si jelek bergerak 10 kali lebih lambat. Cermin awan senja. Ternyata dia bisa digunakan untuk menutup ruang. Wenlin pun terkejut. Segera dia berseru, "Tuan Muda Junjin, cepat serang dia bersama-sama. Kalau tidak, si jelek akan dalam bahaya." Ia tahu Yunxiao tak bisa menahan martial Sovragen sepenuhnya. Tetapi, memperlambatnya saja seperti ini, itu sudah tindakan yang tak wajar.
Keyakinannya untuk menangkap Yun Xiao kini perlahan sirna. Pei Ming Junjin terkejut. Dua orang itu seharusnya sudah cukup untuk menghabisi dua anak ini. Tapi kenyataannya, di depan matanya mereka berdua tak mampu melakukan itu. Pei Ming Junjin lalu berseru, mengandalkan artefak tingkat 9 itu bukanlah kemampuan. Menyedihkan. Pei Ming Junjin meraung. Kipas kertas di tangannya berubah menjadi pedang giok. Es membungkus pedang itu, lalu suhu seketika merosot tajam. Wenlin tak tinggal diam. Segel di tangannya juga terbentuk. 3 naga bumi menerobos dari tanah. Pasir dan batu meluap. "Naga bumi!" teriaknya. Satu naga kini menerkam ke arah Yun Xiao, sementara 2 lainnya menuju ke arah si jelek untuk membebaskannya. Cahaya dari cermin senja kini terhalang oleh naga tanah itu, dan si jelek akhirnya lolos. Dia bisa melompat dengan cepat agar tidak terkunci lagi. Katanya mengandalkan artefak bukanlah keterampilan, tetapi menyerang keroyokan. Apa itu adalah sebuah keterampilan? Yun Xiao mencibir. Seketika cermin dan pedangnya terserap kembali. Dia mengangkat tangan, lalu sinergi pedang muncul. Seketika, 9 pedang bintang dingin langit utara melayang dan membentuk formasi. Petir samar berkilat di atasnya, seolah akan memicu kesengsaraan surgawi. "Fuck off! Apa ini?" Semua orang terkejut. Langit menjadi gelap, dan 9 pedang bersinar, saling terhubung satu dengan yang lain. Aura Pei Ming Junjin ditekan, seolah bisa binasa kapan saja. "Tidak, selamatkan aku!" seru Pei Ming Junjin yang tampak panik. Dia seperti daun kering di tengah ki pedang, tak ada keberanian untuk melawan. Formasi macam apa ini? Kenapa dia bisa memicu kesengsaraan surgawi? Wenlin pun tampak pucat. "Cepat selamatkan Tuan Muda Junjin. Kalau tidak, dia bisa mati." Jujur saja, Wenlin menyesal tak membawa lebih banyak orang. Kesalahan Pei Ming Junjin bisa menyeretnya hingga ke dasar neraka. Si jelek lalu meraung. Pisau mengamuk, "Minumlah darah." Dia mengerahkan kekuatan penuhnya dan kembali masuk ke dalam formasi pedang. Dia memotong jalur dan membuka jalan untuk Pei Ming Junjin. "Tuan muda, larilah!" Wenlin terpaku. 9 pedang itu semuanya adalah senjata tingkat 9. Dia tampak tak percaya. Di saat yang sama, Pei Ming Junjin melihat sebuah celah. Dia segera berlari keluar. "Terima kasih jelek, berkatmu aku bisa lolos." Dengan cepat Pei Ming Junjin melesat keluar. Matanya tampak dingin menatap Yun Xiao. "Bajingan kau, Li Yun Xiao. Kau berani melakukan ini padaku. Lihat saja 2 hari lagi di pertemuan kompetisi bela diri. Kakakku pasti akan menyambutmu." Tubuh Pei Ming Junjin seketika memudar. Dia memilih untuk kabur terlebih dahulu. Dia merasa bahwa tempat itu terlalu berbahaya untuk garis keturunan bangsawan seperti dirinya. Tapi Yun Xiao mencibir, "Tenang saja, aku akan datang ke kompetisi itu, tetapi kau akan tetap tinggal di sini untuk selamanya." Yun Xiao mengganti segel di tangannya. Kekuatan formasi pedang memancar gila-gilaan. Lalu formasi itu menjebak si jelek dan berubah menjadi lautan pedang yang menebas ke arah Pei Ming Junjin. Tangan kirinya kembali mengeluarkan cermin awan senja. Sebuah cahaya melesat dan langsung membekukan Pei Ming Junjin yang mencoba melarikan diri. Si jelek yang adalah seorang martial Sovereign saja diperlambat oleh cermin awan senja itu. Apalagi Pei Ming Junjin yang hanya seorang martial Supreme bintang 9. Dia bahkan tak mampu bergerak. Lalu, langit kini dipenuhi oleh cahaya pedang. Pei Ming Junjin panik. Jangan bunuh aku!"
Ayahku adalah Duan Jue dan kakakku adalah Lai Feng. Kalau kau membunuhku, mereka akan membalasmu." Permohonan terakhir dari Beiming Junjin ditutup oleh teriakan. 10.000 sinar pedang menembus tubuhnya. Baju zirah birunya robek. Sinar pedang memotong tubuhnya menjadi daging cincang. Seketika, dia tewas. Wenlin terkejut. Dia benar-benar membunuhnya. Tubuhnya merinding, matanya melebar. "Kau benar-benar berani membunuh tuan muda dari keluarga Beiming." Yun Xiao menatap Wenlin dengan tatapan dingin. "Dia ingin membunuhku. Jika aku diam saja, maka aku yang akan mati. Siapapun yang ingin membunuhku, maka mereka harus siap mati. Termasuk siapapun yang berasal dari keluarga Beiming." Wenlin mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Di hatinya muncul ketakutan yang sangat besar. Dia berpikir, dia sudah membaca ingatanku, maka ini akan menjadi buruk. Wenlin gemetar. Sementara itu, si jelek linglung di dalam formasi pedang. Petir mulai jatuh dari langit. Ia merasa semuanya seperti mimpi. Tuan muda Beiming yang perkasa kini sudah menjadi lumpur bubur di depan matanya. Beberapa jam yang lalu, padahal mereka masih minum anggur di rumah bordil bersama. Kini semuanya sudah menjadi lumpur dalam sekejap. Yun Xiao menatap langit yang gelap. Ia mengutuk dalam hati. Sialan, keributan ini terlalu besar. Yun Xiao harus segera mengakhiri ini. Ia lalu mengubah gerakan mantra di tangannya dengan cepat. Lalu cahaya 9 pedang menguat. Simbol yang berbeda muncul pada setiap pedang itu dan masing-masing memancarkan aura yang mengerikan. Si ingus yang melawan Luo Qingyun terkejut melihat mayat dari tuan muda Junjin. Ia ketakutan setengah mati. Dia mengutuk dan meraung, "Kalau tuan muda terbunuh, kita berdua juga akan mati." Ia mengamuk. Kapaknya lalu menebas ke arah Luo Qingyun. Guncangan keras menghantam. Luo Qingyun pun terdesak dan terpaksa mundur. Raungan kasar itu membangunkan si jelek yang putus asa. Dia pun meraung dan lalu menyerang lagi. Hampir saja si jelek menghadapi kematian. Dia kembali mengangkat pedang besarnya dan menebas Yun Xiao. Matanya penuh dengan kebencian. Dia mengutuk, "Kau menghalangi jalan keluar kami. Kau akan kubunuh. Kau harus mati di sini." Wajah Yun Xiao tampak dingin. "Kau benar. Tetapi ingat, siapa yang pertama kali ingin membunuh siapa. Kalau kau mau membunuh, maka kau juga harus siap untuk dibunuh. Jangan menyesal ketika kau mati." Yun Xiao lalu menunjuk langit dan berteriak. Formasi pedang bintang 9 bercahaya. Lalu 9 pedang panjang bergerak dengan cepat. Mereka membentuk pedang di udara. Lalu petir mulai menyambar dan menghantam susunan. Pedang dan semua makhluk hidup di dalamnya lalu dimurnikan. Si jelek sempat menahan beberapa cahaya pedang dengan pisau besarnya. Tetapi semakin lama kekuatan pedang itu menembus pertahanannya. Tubuhnya akhirnya terbelah, lalu disambar oleh petir dan dihancurkan menjadi abu sampai tak bersisa. Begitu formasi pedang itu berhenti, tatapan Yun Xiao lalu beralih ke arah Wenlin. Wenlin tampak pucat di kejauhan. Yun Xiao lalu berbisik, "Sekarang giliranmu." Melihat gerak bibir Yun Xiao, Wenlin gemetar. Dia berusaha untuk menenangkan diri. "Tidak, biarkan aku pergi. Anggap saja aku tak pernah melihat apapun." Tapi Yun Xiao menjawab dengan dingin, "Orang mati jauh lebih pandai menyimpan rahasia. Maka lebih baik kau mati hari ini." Wenlin mencoba membela diri. "Kita ini kenalan.
Sejak kau tiba di kota ini, aku selalu membantumu tanpa pamrih. Yun Xiao menjawab dengan ketus. Begitu aku memasuki kota, kau sudah menipuku, menyeretku ke sekte sesat itu. Lalu kau menjualku untuk mendapatkan biaya keanggotaan. Dan kau masih berani mengatakan kalau kau membantuku. Wenlin terdiam, wajahnya getir. Tunggu, aku berasal dari wilayah suci, panglima tertinggi di dunia ini. Berikan aku sedikit wajah, biarkan aku pergi. Tapi Yun Xiao mendengus. Aku berani membantai orang dari kota bulan merah dan bahkan tuan muda dari istana Beiming. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Yun Xiao mendengus. Wenlin tahu bahwa bicara hanya sia-sia. Wajahnya seketika berubah menjadi bengis. Baguslah, kau yang memaksaku. Kalau aku bersikeras pergi, kemampuanmu tak akan cukup untuk menahanku. Hanya saja, aku sebenarnya enggan melakukan ini karena gerakan ini dapat merusak tubuhku. Kalau bukan karena terpaksa, aku tak akan memakainya. Yun Xiao sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Aku tak lihat caramu bisa selamat hari ini. Kau akan mati di tanganku. Tapi Wenlin menyeringai. Kau sendiri pernah mengatakan bahwa seni bela diri dunia seluas samudra dan tak pernah ada habisnya. Maka jangan berpikiran sempit. Seketika Wenlin membentuk postur tubuh yang aneh. Lalu tubuhnya bergetar hebat. Cahaya 5 warna meledak keluar dan tubuhnya mulai berubah. Rambut kasar mulai tumbuh di tubuhnya dan wajahnya terlihat semakin buruk rupa. Matanya berubah menjadi hijau gelap, sementara tubuhnya sendiri membesar. Dari kejauhan, Yun Xiao bisa melihat Wenlin kini telah berubah menjadi kera raksasa. Yun Xiao terkejut. Ini demonisasi? Tidak, ini lebih kuat daripada demonisasi. Tekanannya terasa kuno. Jelas ini adalah perubahan menjadi binatang iblis. Lalu kemudian, kera itu meraung dan bumi pun bergetar. Debu di sekitar segera membentuk lapisan baja bumi di tubuh kera Wenlin. Lalu, tinjunya yang sebesar gentong menghantam ke arah Yun Xiao. Yun Xiao seakan terhimpit oleh tekanan ruang, setara dengan Ki Kaisar 9 surga. Sial, ini merepotkan, gumam Yun Xiao. Dia memanggil palu perang petir. Tubuhnya berubah menjadi sosok raksasa bermuatan petir. Palu itu menghantam tinju kera jelmaan Wenlin. Ledakan petir mengguncang langit. Tinju kera retak. Tubuhnya diliputi guntur dan asap hijau. Ia meraung kesakitan. Palu itu lalu menghilang dan kembali ke tubuh Yun Xiao. Tapi Yun Xiao jatuh ke tanah. Wajahnya tampak sedikit pucat dengan nafas terengah-engah. Sementara ki primordialnya terkuras habis. Sialan, apa sebenarnya monyet ini? Kenapa dia sangat mirip dengan transformasi iblis? Tanpa menjawab pertanyaan Yun Xiao, tentu saja kera jelmaan Wenlin merangkak keluar dari penjara guntur. Sebelum dia benar-benar pergi, dia kembali menatap Yun Xiao dengan penuh dendam. Dia lalu meraung dan merobek langit dengan tangan besarnya. Wenlin yang dalam wujud kera itu lalu meninggalkan tempat itu. Keringat dingin tampak mengalir di dahi Yun Xiao. Dia tak menyangka kalau Wenlin akan melarikan diri. Kalau dia tidak mengeluarkan kedua muridnya ataupun Little King Kong, dia tak akan mampu menghentikan Wenlin. Tapi saat ini, di sana ada Luo Qingyun. Yun Xiao enggan untuk mengungkapkan lebih banyak rahasia kepada Luo Qingyun. Lagi pula, dengan kondisi saat ini, Wenlin pasti butuh waktu lama untuk pulih.
Wenlin sendiri mengatakan kalau gerakan ini berbahaya. Mungkin dia akan lumpuh untuk sementara waktu. Akhirnya, Yun Xiao mengambil keputusan dan membiarkan Wenlin pergi. Lalu, di sisi Luo Qingyun, dia masih bertarung sengit dengan si Ingus. Saat melihat Bei Ming Junjin dan si jelek tewas, serta Wenlin yang melarikan diri, si Ingus mulai kehilangan semangat. Melihat mata Yun Xiao yang dingin, dia tahu hari ini dia tak akan bisa lolos. Untuk sesaat dia putus asa dan ki di tangannya mulai melemah. Kemudian tombak dari Luo Qingyun menancap ke dadanya. Ledakan darah segera menyelimuti tubuhnya. Dia terlempar puluhan meter hingga akhirnya tewas. Luo Qingyun terlihat terengah-engah. Keringat kini membasahi wajahnya. Dia sendiri tak percaya telah mengalahkan seorang martial Sofragen. Ia berdiri linglung sambil mengangkat tombaknya. Yun Xiao yang melihat pertarungan itu tampak puas. Lalu dia menjentikkan jari dan api Punix membakar semua mayat yang ada di bawah hingga berubah menjadi abu. Bahkan senjata dari para ahli itu pun dilebur hingga habis. Yun Xiao melihat ke arah Luo Qingyun. Sekarang pergilah, keributan ini terlalu besar. Mungkin orang-orang dari kota Bulan Merah sudah dalam perjalanan ke tempat ini. Luo Qingyun lalu menjawab, "Oke, tapi tunggu, pergi kemana?" Yun Xiao sendiri mengernyitkan dahi dan berkata, "Terserah dirimu. Kita akan bertemu lagi di Gedung Angin dan Bulan 2 hari lagi. Para penjaga kota sudah dekat dan aku akan menahan mereka untuk sementara waktu. Sekarang cepat pergilah." Luo Qingyun masih ingin bicara, tetapi pada akhirnya dia sadar akan kondisinya saat ini. Dia lalu berbalik dan kemudian sebelum dia pergi dia berkata, "Hati-hati." Luo Qingyun pun berubah menjadi naga hijau, lalu kemudian terbang menjauh. Tapi di belakang terdengar seruan, "Tunggu! Berhenti kau!" Sebuah sinar tajam kini mengejar Luo Qingyun. Yun Xiao melihatnya lalu mengangkat cermin awan senja. Cermin awan itu mengejar dan mengunci pengejar Luo Qingyun. Sosok seorang laki-laki tua muncul dalam pancaran cahaya itu. Seketika, lelaki tua itu menjadi kebingungan. Cahaya apa ini? Segera peredaran esensinya terhalang. Luo Qingyun tidak lagi terkejar. Laki-laki tua itu pun meraung, "Jangan biarkan dia kabur. Cepat kejar dia." Meskipun energinya terhambat, dia segera turun dengan cepat karena level kultivasinya yang jauh lebih tinggi daripada si Ingus ataupun si jelek. Melihat itu Yun Xiao tertawa kecil. Ia membalikkan cermin dan menyinari dirinya sendiri. Kemudian Yun Xiao pun menghilang dan muncul lagi 100 meter jauhnya. Dia menyebarkan tenaga spiritual dan kemudian berubah menjadi petir lalu melarikan diri. Melihat itu, laki-laki tua itu tercengang. Dia tak menyangka kalau pihak lain bisa kabur dalam sekejap. Ia bergumam, cermin itu pasti senjata yang ajaib. Teknik pelariannya mengubah tubuhnya menjadi petir. Jika dia bukan keturunan langsung dari keluarga Jiang, gerakan ini hanya bisa digunakan oleh seorang martial Sofragen bintang 9. Tampak wajah orang tua itu menjadi masam. Lalu tak lama setelah itu, beberapa sinar cahaya lain turun di dekatnya. "Tetua Shaoyuan, ada apa?" seseorang bertanya. Lalu orang tua itu diam mendengus. Namanya adalah Jiang Shaoyuan, tetua penjaga dari kota Bulan Merah. Dia berkata, "Di sini ada bekas pertarungan, tetapi sebagian besar korban telah hilang. Cepat,
periksa dan cari petunjuk yang tersisa. Baik, tetua. Belasan orang lalu menyisir area itu. Mayat dan senjata hanya tinggal abu. Mereka sudah mencari lama tapi tanpa ada hasil. Jiang Shaoyuan tak punya pilihan lain. Dia menarik pasukannya dan kemudian mundur. Sementara itu, setelah berubah menjadi petir dan melesat ratusan mil jauhnya, Yun Xiao kembali ke wujud aslinya. Kini Yun Xiao kembali memasuki kota. Dia memutar dan memastikan tak ada yang mengikutinya. Dia kembali membeli kereta perang selatan dan melanjutkan pergi ke markas organisasi Ice Cube. Dia harus bertemu dengan Jiang Ruomei sebelum kompetisi bela diri dimulai. Dan setelah 1 jam, sampailah Yun Xiao di markas Ice Cube. Yun Xiao bersembunyi di dalam kehampaan dan menunggu kedatangan Jiang Ruomei. Di markas, semua gerakan di bawah pengawasannya. Hanya beberapa orang yang berjaga dan mereka tampak lesu. Mereka berbincang tentang misi yang sebelumnya mereka jalankan, tapi pada akhirnya berakhir gagal lagi. Fun fact-nya, setelah Ice Cube didirikan, dari belasan misi yang dijalankan, hanya 1 kali mereka berhasil dan selebihnya gagal. Itu benar-benar membuat mereka lesu. Selain itu, ada beberapa orang yang mulai berpikir untuk meninggalkan organisasi Ice Cube karena tidak tahan. Tetapi yang lain segera memperingatkan bahwa sebelumnya juga ada orang yang berpikiran seperti itu, tetapi di kemudian hari dia ditemukan hanya tinggal potongan kaki saja. Ya, kondisi di dalam Ice Cube memang sepertinya, benar kata Yun Xiao, seperti sekte sesat. Karena Ice Cube terus memaksa anggotanya, dan anggotanya pun tidak diberi kebebasan. Yah, bodoh amat. Tak lama setelah itu, sebuah kapal perang Tiger King muncul mendekat. Bayangan besar turun dari kapal dan semua orang terkejut. Itu Nona Xiao Sui. Seseorang berteriak, "Cepat beritahu Kak Xinghua." Xiao Sui mendarat, lalu mulai bergerak dengan cepat menuju halaman. Yan Xinghua segera keluar dan dia pun tampak terkejut. "Saudari Xiao Sui, mengapa kamu datang sendirian? Misi sebelumnya telah gagal. Apakah kamu sedang tidak enak hati?" Tapi Xiao Sui tiba-tiba berteriak, "Keluar! Semuanya keluar sekarang!" Yan Xinghua ragu. Wajahnya seketika berubah, dan kemudian dia tanpa banyak bertanya segera melaksanakan perintah. Semua anggota dari organisasi Ice Cube meninggalkan halaman sesuai dengan perintah Xiao Sui. Lalu setelah itu, Xiao Sui melemparkan beberapa karakter emas dan penghalang menyelimuti halaman. Dia menatap sekitar dan memanggil, "Siapa yang mengundangku? Keluar! Aku sudah datang sesuai dengan permintaanmu." Berulang kali dia memanggil. Lalu pada akhirnya Yun Xiao pun keluar dari kehampaan. "Nona, Jiang Ruomei, kita bertemu lagi," katanya. Xiao Sui yang tidak lain adalah Jiang Ruomei segera berbalik. Wajahnya tampak kaku. Kau yang memberikan slip giok itu kepada Nalan Siswan untuk menipuku?" Yun Xiao tertawa. "Aku tidak menipumu, saudari Jiang Ruomei. Semua yang tertulis di sana ada benarnya." "Benar?" Xiao Sui alias Jiang Ruomei menggertakkan gigi. "Kau mengklaim kalau kau adalah murid dari Gu Feiyang. Kenapa kau tidak menunjukkan kemampuanmu? Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster." Yun Xiao diam. Lalu dia kemudian berteleport ke depan Jiang Ruomei dalam sekejap. Mata Jiang Ruomei terbelalak. "Teleportasi?
kau seorang alkemis tingkat 8? Tampak kegembiraan terpancar di wajahnya. Lalu mata Yun Xiao mendadak berubah menjadi sepasang bulan darah. Tubuh Jiang Ruomei menjadi kaku. Kesadaran spiritualnya lumpuh seketika dan wajahnya kusut terperangah. Tubuh gemuknya lalu berlutut. Dia bersujud berulang kali. Dia menangis, "Tuanku, tolong aku salah. Kamu adalah orang tua keduaku." Wajah Yun Xiao menjadi gelap. "Bangkit dan bicaralah. Aku sudah memeriksa gejalamu. Aku telah menghilangkan setengah dari pengaruh rahim ibumu. Sekarang coba edarkan energi ke dalam tubuhmu." Jiang Ruomei tampak gemetar. Dia tak bisa berdiri tegak. Dia berlutut dan segera mengalirkan ki vital miliknya. Ekspresinya seketika berubah dari kaget menjadi lega. Air mata pun mengalir di pipi. "Tuanku, tolong hilangkan semua kutukan ini. Kalau kutukan ini lenyap, aku bisa menjadi wanita langsing dalam 3 bulan. Mata Jiang Ruomei berkilat tajam. Ia pernah putus asa, bahkan berpikir mati adalah jalan yang terbaik. Kini Yun Xiao datang bagaikan malaikat. Yun Xiao lalu berkata, "Jangan buru-buru. Aku akan menghapus setengahnya dulu. Setelah tubuhmu menyesuaikan, maka beratmu akan turun hingga separuh." Tapi aku akan tetap gemuk. Aku ingin lebih cantik dan langsing daripada Jiang Ruobing." Jiang Ruomei gemetar, matanya penuh dengan rasa iri. Yun Xiao berkata, "Wajahmu, kulitmu dan semua tubuhmu bagus. Setelah kau langsing kau tidak akan kalah darinya. Tetapi penghapusan sisanya adalah syarat dari kesepakatan yang akan kubuat. Aku memanggilmu kemari bukan untuk main-main," kata Yun Xiao. Ruomei pun terkejut. "Tuan, katakan saja, meskipun aku harus masuk ke dalam lautan api, aku akan melakukannya." Yun Xiao berkata, "Tak perlu sampai sejauh itu." Lalu Jiang Ruomei berkata, "Tuan, apakah Tuan sebenarnya ingin ikut kompetisi Jiang Ruobing? Kalau iya, aku bisa membantu. Kalau Tuan mau, aku bisa membiarkan Tuan mencicipi dia terlebih dahulu. Dengan begitu, sekalipun misalnya Tuan tidak berhasil menang dalam kompetisi itu, Anda bisa mempermalukan suaminya. Bahkan nanti setelah aku langsing, aku siap menjadi budakmu. Kamu boleh memerintahkan apa saja padaku." Yun Xiao menahan rasa jijik. Dia kemudian berkata dengan tegas, "Jangan salah paham. Aku tidak butuh kalian berdua. Aku di sini untuk 2 hal. Yang pertama, kembalilah ke rumah Tuan Kota dan bantu Jiang Ruobing untuk mendapatkan rahasia naga serta 18 mutiara bulan. 2 hari lagi, saat kompetisi bela diri dimulai, dia harus menyerahkan itu padaku. Kalau kau gagal, maka segel di tubuhmu akan kembali seperti semula." Jiang Ruomei gemetar. "Tidak, Tuan, aku siap mempertaruhkan nyawaku untuk melaksanakan misi itu." "Apakah Tuan sudah lama mengenal Jiang Ruobing? Kalau memang begitu, artinya dia sudah tahu ada cara untuk mematahkan kutukanku." "Sialan, berani sekali dia diam dan tidak mengatakan apapun. Dasar wanita jalang." Yun Xiao lalu berkata, "Tak perlu banyak bicara. Itu adalah permintaan pertamaku, dan lalu yang kedua. 2 hari lagi aku akan ke gedung angin dan bulan. Kau harus memastikan kami bisa keluar dari sana dengan selamat. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan sisa segel di dalam tubuhmu." "Gampang, Tuan. Ini adalah kota bulan merah. Siapapun yang berani menyentuhmu akan kuhabisi hingga keluarga mereka."
kata Ruomei dengan penuh ketegasan. Lalu Yun Xiao berkata, "Kalau memang begitu, maka urusanku hari ini selesai. Aku akan bertemu denganmu lagi 2 hari berikutnya. Dan setelah aku mendapatkan apa yang ku mau, aku akan menghapus sisa segel di dalam tubuhmu." Jiang Ruomei sedikit ragu. "Tuan, apa benar aku bisa selamat dari kutukan ini?" Yun Xiao menatapnya dengan dingin. "Kalau kau tidak percaya, kau tak perlu menjalankan kesepakatan ini. Buat apa aku berbohong padamu?" Jiang Ruomei buru-buru tersenyum. "Tuan, tolong jangan marah. Aku akan melakukan semua tugasmu dengan baik." Dia gemetaran, takut Yun Xiao pergi dengan marah. Bagi Jiang Ruomei, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia rela melakukan apa saja. Bahkan kalaupun Yun Xiao memintanya lari telanjang di tengah kota, dia mau, asal dia bisa kurus. Setelah itu, Yun Xiao pun meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Ruomei melongo menatapnya pergi. Semua terasa seperti mimpi. Tapi Ruomei lalu mengedarkan kekuatan asalnya, dan seketika tubuhnya mendidih, berubah menjadi kumpulan minyak dan air yang kemudian keluar lewat pori-pori tubuhnya. Dalam sekejap, setengah dari berat badannya telah menghilang. Melihat semua itu, dia tertawa keras, hampir menangis. Ini adalah pertama kalinya di dalam hidupnya dia menemukan sebuah harapan. Ruomei sangat bahagia. Sementara Yun Xiao, setelah meninggalkan markas organisasi Ice Cube, dia menyewa kamar rahasia di dalam kota, lalu mulai berkultivasi. Dan sembari menunggu 2 hari lagi, ya kita akan akhiri kisah hari ini. See you again di next video dan bye.